batin, ya kan? Makanya banyak fadilah, keutamaan-keutamaan orang yang rajin, yang senang baca sholawat itu, ya banyak sekali. Kalau ceritakan sini nggak cukup. Jadi kita pada wali, makanya di dalam syariat, dalam agama dianjurkan kita itu apa namanya, mengunjungi atau menziarahi para wali Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kalau yang masih hidup siapa itu walinya, kita kan nggak tahu ya. Kalau yang udah meninggal banyak lah, ya. Itu wali Songo, ya. Kemudian kalau yang dekat-dekat nih dari Jakarta, kayak yang di Witang, kayak yang di luar Batang, kayak yang di mana tuh, yang beliau tuh, ya. Apa namanya itu, Habib, yang di yang beri namanya Habib, lupa ya. Ya Habib Hasan, ada ininya lakop julukannya apa yang namanya Habib Hasan, Mbah Priu, ya. Itu ya, dan lain-lain dah, di Banten kan, di Cirebon, itu yang wali-wali yang sudah wafat, yang sudah meninggal, ya. Artinya kalau kita sering mengunjunginya, punya tujuan di situ. Karena kita nggak paham apa tujuan, ingin diaku sebagai orang yang mencintai dia. Katakan sebagai santrinya lebih gitu, ya. Kalau sering kita mendatangi mereka, nanti punya asar. Artinya asar itu bekas. Begitu. Dia waktu hidup pernah datang ke misalkan keluar Batang, nanti, ya. Nah, Sahibul Makbar aja di sana di Padang Masir nanti nyariin. Kan tadi saya jelaskan, orang yang suka ziarah ke makam para wali itu punya makna. Pertama, dia itu cinta para wali. Kita juga ingin diaku sebagai muridnya. Nanti di akhirat dipanggil pulang. Wah, dia pernah datang dulu, ya, ke makbaro saya dulu. Panggil. Begitu kalau sudah meninggal. Bagaimana kalau yang walinya ini masih hidup? Nah, apa kita tahu yang mana wali ini? Yang kalau masih hidup kan kita nggak tahu ya. Nah, Pak, posisi wali dengan ulama sholihin itu sama. Nah, kita bagaimana tahu kalau ulama sholihin? Ya, seperti kalau di Indonesia, kejauhan dah Indonesia mah, Tangerang. Di Tangerang kayak Abah Uci, itu ulama sholihin, levelnya wali, ya. Terus di Pandeglang ada Abu Yameh tadi, ya. Kalau Habaib misalkan, ya. Kalau Habaib itu kayak di Indonesia nih ya, Habib Rizik, ya, sekarang ada di Madinah, ya. Terus Habib, yang di Pekalongan siapa? Habib Anisi, Habib Unis, meninggal ya. Lutfi, ya. Itu belum lagi Habib yang lainnya, dan yang di Palembang, yang ada di Jawa banyak tuh Habib. Bahkan yang sekarang lagi viral itu termasuk Gus Baha itu ulama sholihin, ya, ahli tafsir, itu banyak ulama yang bilang dia itu wali. Iya, cuman beliau nggak sadar ya. Ulama lain yang bilang begitu, karena setiap wali itu pasti ulama, makanya setiap ulama itu bisa menjadi wali, gitu kan. Yang tahu wali ya wali, yang ariful wali ilal wali, yang tahu wali hanyalah wali. Jadi kalau ada yang bilang si fulan wali, ya kita harus ini mengimani, harus percaya, karena yang bilang ya wali juga. Kayak Habib Umar, ya, bin Habib bilang Habib Rizik itu wali. Kenapa? Karena Habib Umar pernah mimpi ketemu Rasulullah, bilang bahwa cucuku yang ada di Indonesia itu yang paling aku cintai ya Habib Rizik. Umar bilang begitu, ya. Cuman tidak mengatakan Habib Rizik itu wali, ya kan. Kalau orang sudah dicintai sama Rasul kan luar biasa, ya. Itu sembarangan orang bisa mimpi ketemu Rasul juga gampang, apalagi sampai Rasulullah ngomong bahwa si fulan itu orang yang aku cinta, gitu. Lagi ada bahasa paling aku cintai. Habib yang paling aku cintai di Indonesia ya Habib Rizik, Rasulullah. Lewat mimpinya Habib Umar, kayak gitu, ya. Nah, jadi ulama-ulama yang
apa namanya, yang alim, al-alama, ya, yang soleh gitu. Nah itulah yang bisa dikatakan sebagai wali. Kalau kayak kita mau wali ya, wali kan kayak pantat gitu, undang-undangnya hitam kan ya, ya itu kita mau wali, bukan wali pantatnya hitam ya, ada dibakar terus kita mah ya. Lalu kita mah duduknya bukan lama duduk ngaji, bukan lama duduk zikir baca Quran, kita mah lama duduk main HP. Kita malam duduknya nonton TV, lama duduknya di pos ronda, lama duduknya di pasar, lama duduknya di apa namanya, bukan di mana ya. Makanya hitamnya padat kita ini bukan dipakai ibadah, lama dipakai maksiat. Makanya kita mau wali, bukan wali. Kalau wali mah pantatnya hitam karena dipakai lama duduk buat ibadah, lama ngaji, lama sholat, lama baca Quran, lama wirid, ya. Itu bedanya. Inna mansurun nasihati, inna ing satuhune mansurun nasihati, kang inna mansurun nasihati ing satuhune kang den beber nasihat, yuktabu iku den tulis ya mansur min ma'dinir risalati, saking pelikane iki risalah. Inna mansuran nasihati yuktabu min ma'dinir risalah, sesungguhnya penjelasan nasihat, ya, nasihatku kata Imam Ghazali tertulis di dalam surat ini. Ini jawaban nih, kitab ini jawaban atas permintaan santrinya yang ingin atau yang meminta nasihat kepada gurunya, yaitu Imam Ghazali. Nah, jadi kitab ini jawaban permintaan santrinya yang minta nasihat buat pedoman hidup dia. Padahal mah ya, waktu masih ngaji sama Imam Ghazali, pernah ngaji kitab Ihya, kitab-kitab yang lain, kitab-kitab gede, udah paham, tapi masih kekurangan ilmu tuh. Jadi berarti ini buat ibro, buat contoh, buat teladan kita, sekelas santri yang udah paham kitab Ihya. Kitab Ihya itu kitab besar, kitab tasawuf ya. Di situ ada fikih, ada fan tauhid juga ya. Pokoknya kelas, kalau bahasa pangkat mah jenderal lah ya. Nggak gampang santri itu bisa paham kitab Ihya, nggak gampang, susah. Baru mau 10 tahun belum paham kitab Ihya, ya. Karena kitab itu dia tebal, berapa jilid kalau nggak salah, 5 jilid kalau nggak salah, ya, 5 jilid. Nah, jadi kitabnya pelik gitu, susah dipahaminya karena bahasanya tinggi gitu. Yang Ghazali yang orang ulama besar yang wali, ya kan. Gitu. Santri ini udah paham kitab Ihya, kitab-kitab yang lain, tapi masih pusing ini, masih galau. Lah, seharusnya mah kita lebih daripada dia ini seharusnya. Dia yang udah alim di santri masih galau ya. Bukan galau karena dunia, bukan. Galau memikirkan nanti kehidupan di akhir setelah mati. Gitu. Kan kita makan galau aja kan, galau tentang dunia, nggak punya duit, galau, nggak punya kuota, galau ya. Iya, diputusin cewek, galau ya kan. Iya, kita mah galaunya karena bukan kalau mikirin nanti buat di akhirat selamat apa kagak. Nanti kalau matinya lagi ngapain saya? Nanti kalau di padang mahsyar kira-kira selamat enggak, matahari pendek biasa ya. Kira-kira kita bakal meleleh apa kagak apalah kita. Di padang mahsyar itu nanti kita bakal tenggelam apa kagak. Sementara nanti akan terjadi banjir keringat manusia, banjir darah karena lelehan ini kepala gitu. Ya. Keluar darah, keluar nanah, jadi banjir keringat, banjir darah, banjir nanah, ya. Siapa orang yang amalnya emet, bahasa kebendainya sedikit, nanti akan tenggelam. Minum tuh air begituan, keringat, darah, nanah, lelehan kepala manusia yang durhaka, yang banyak dosa, pernah meleleh. Kalau orangnya banyak amalnya, banyak kebaikannya, diangkat mau, jadi ngambang gitu, ya. Nggak kelem, dia mah nggak. Gitu. Nah kita nih kira-kira bakal kelem ngambang nanti. Mikirin dari sekarang, gitu ya. Mikirin dari sekarang.
Jangan nantilah masih muda ini mah, nanti kalau tua ya dah. Kalau nyampe umurnya, ya kan kita kan nggak tahu umur kita kapan lah. Karena masih panjang atau masih pendek kita nggak tahu. Artinya siap-siap. Ya, jangan berpikirnya masih lama. Kita berpikirnya mungkin kayaknya nih umur saya kayaknya emet lagi nih, ya. Gitu. Jadi berpikirnya mengira-ngira jangan masih panjang. Tapi begini, takut-takut besok meninggal mati dah siap-siap dari sekarang dah. Jadi begitu, waspada, awas diri, menyiapkan diri ya, mengumpulkan amal buat bekal nanti di akhir ya, gitu. Ya dunia kalau kita pikirin ya segitu-gitu juga. Kalau begitu kita pikir langsung kaya kan enggak iya. Bagaimana ini ya, nggak punya ini, nggak punya itu, pengen ini, pengen itu. Tulur amal, panjang angan-angan, panjang banyak kita ya kita pikirin segitu-gitu juga nggak nambah-nambah ya. Kalau begitu kita pikirin tring langsung ada, enggak, ya kan? Semua itu apa namanya upaya setan supaya kita ini banyak menghayal, gitu, banyak keinginan, supaya nih akhirnya kita lupa, gitu. Urusan akhir kita jadi lupa karena yang ada di otak kita, di hati kita hanyalah dunia. Makanya dibersihkan tuh oleh sholat, dibersihkan oleh ngaji, dibersihkan dengan zikir kita, baca Quran kita, dibersihkan tuh ya tipu daya setan tuh. Itu kan tipu daya setan, ya kan? Alladzi yuwaswisu fi sudurin, yang membisikkan ke dalam dada manusia. Siapa tuh yang bisikan? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, kalau yang ngebisikin setan nggak kelihatan, yang cari musuh yang baca di kursi hilang dia. Nah, kalau yang ngebisikinnya yang ngejenglek orang, ya jadi setan terbagi dua, ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Kalau yang nggak kelihatan mah gampang, baca ayat kursi meleleh dia, bacain Bismillah meleleh. Nah kalau yang ngejenglek dibaca di kursi nggak hilang, dibaca Bismillah dia nggak hilang, ngejenglek ke situ. Ini yang berabe ini, yang suka hasut kita, ngajak kita ngaji, ngapain ngaji, sholat ngapain sholat, ya kan? Gitu. Nggak keren sholat mah, nggak maco ngaji mah. Nah ini setan berarti, setannya kelihatan lagi ya, susah diusir nggak bergerak dia kan? Gitu. Makanya hati-hati, lebih bahaya setan yang kelihatan. Kadang-kadang untuk kumis setan ya. Itu yang murah aja. In kana qad balagaka minnu nasihatun, in kana lamun ana kelakuan qad balagaka ikut temen balagoka tumuka ya, tumuka minhu saking madin nasihatun, apa nasihat, in kana qad balagoka minhu nasihatun ya. Jika dari surat ini, kata Imam Ghazali, jika dari surat ini ya kamu bisa mengambil suatu nasihat ya, fa ayyu hajatin lakapi nasihati, maka utawi endi hajat laka iku kedua sirapi nasihati dalam nasihat isun gitu ya. Nasihat apa yang kamu butuhkan, kata Imam Ghazali. Tampangin gitu kan. Seandainya kalau Ipul kemari itu, memang saya minta nasihat, minta petunjuk. Ya, kata memang nasihat apa Pul yang Ipul pengen. Jadi itu. Fa ayyu hajatin laka fi nasihat. Nasihat apa yang kamu butuhkan dari saya? Ya, kata Imam Ghazali kepada santrinya, wa alam yablughoka lan arab yen ta ora tumuka ya iya nasihatun ka ing sira fakulli maka ngucap sira li kedua isun maja hasolta fi hajis sininal madiyah, maja ing apa hasolta hasil sira fi hajis sinina ing dalam ikilah pirang-pirang tahun almadiyah kang wis kalewat. Wa
alam yablughu kafakul lima jahasal tapi hajihi sininal madiyah. Kopi lu, udah. Sambil minum kopinya. Sambil minum. Jadi mantap itu kan sambil ngaji. Ngopi. Ya, ambil rokok juga nggak apa-apa, boleh. Ya. Ayo, minum. Walam yablughu kafakul lima jasata fi haji sininal madiyah. Dan jika dari surat ini kamu tidak bisa mengambil nasihat, ya maka ucapkanlah padaku majahasolta fi hajihi sininal madiyah. Ya, apa yang telah kamu hasilkan? Majahasolta fi hajihi sinin. Apa yang telah kamu hasilkan ya pada tahun-tahun yang lalu. Artinya kemarin-kemarin ya kamu ngapain ya, berbuat ibadah apa maksiat kan. Jadi jangan sampai tahun depannya ini seperti itu lagi. Kalau kemarin kamu ibadah, maka tahun berikutnya ibadahnya lebih banyak, lebih rajin, lebih semangat. Kalau kemarin-kemarin kita banyakkan maksiat, maka kalau bisa tahun ini ya maksiat-maksiat itu kita kurangin, bahkan kalau bisa total tinggalin, taubat ya. Makanya kalau kata Habib Umar mah, taubat mah jangan dihitung, setiap detak jantung kita istighfar, astagfirullahaladzim, karena dosa kita banyak. Berapa waktu sholat yang udah kita tinggalin ya, coba hitung, itu enggak. Berapa maksiat mata yang udah kita kerjain ya, berapa maksiat mulut yang udah kita kerjain ya kan, berapa maksiat tangan kaki ya kan yang udah kita kerjain, belum lagi hati kita suuzon ke orang ya kan, berapa maksiat makanan atau harta atau uang yang haram yang masuk ke dalam badan kita, bodoh ya. Makanya kata Umar, baca istighfar mah jangan dihitung. Kalau bisa ya, kalau bisa diupayakan itu setiap detak jantung kita itu istighfar. Nggak perlu johar, sir aja sir gitu. Artinya rahasia di dalam hati. Astagfirullah. Yang lihat cewek cakep, astagfirullah. Jangan diotatin. Ya. Istighfar. Kadang dipelelengin. Kadang ditamperin. Nggak konek tuh. Ayuhal waladu, eling-eling bocah min jumlati mana sahabihi, min jumlati iku setengah saki golongan nema barang nasohat kang paring nasehat bi kalawan ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu ing ummate Rasulullah, qauluhu taudawihe Rasulullah alaihi salam. Kata yang digali, wahai santriku, wahai anakku ya, min jumlati mana sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ya, dari sekumpulan nasihat-nasihat dari Kanjeng Rasul ummatahu kepada umatnya, yaitu qauluhu alaihi salam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatu iradillahi ta'ala, alamatu tawi tetengre iradillahi ta'ala mingune Allah ta'ala anil abdi saking kaula istighaluhu ikutungkulhu ing abdun bima kalawan barang layanihi kang ora manfaate ya barang. Jadi alamatu iradillahi ta'ala, kata Nabi nih ya, ini hadis. Jadi Imam Ghazali
memberikan nasihat nukil gitu, ngambil lah gitu, ngambil daripada hadis Nabi gitu. Alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi ya. Sebagian dari yang dinasihatkan kanjeng Nabi, kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya pada umatnya, yaitu ucapan daripada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alamatu iradillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Tanda berpalingnya, tanda-tanda melengosnya bahasa kitanya. Berpaling itu melengos. Tanda-tanda berpalingnya Allah dari hambanya adalah jika ia sibuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, sibuk melakukan sesuatu yang bukan ibadah. Jadi kalau kita sibuk ngurusin dunia, Allah melengos sama kita. Ngurusin kerjaan ya, waktu sholat nggak dihiraukan, datang ajan kita cuek aja, tuh Allah berpaling sama kita, melengos. Begitu. Ya. Ketika kita lagi kerja, kemudian begitu datang panggilan azan, kan yang manggil Allah tuh hakikatnya. Syariatnya misalnya topik sono di masjid, syariatnya yang ajan, hakikatnya Allah gitu ya. Jadi jangan lihat yang ajannya, lihat hakikatnya. Yang manggil itu adalah panggilan berarti karena sholat yang merintah Allah, berarti yang manggil Allah. Jadi lihat Allahnya, jangan lihat yang ajannya lah, yang ajan si rijik sih gua enggak demen lah.